Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem, serta tipe ekosistemnya. Pada kegiatan sehari-hari, pernahkah Ananda melihat bunga dengan bentuk yang serupa namun warnanya berbeda? Atau melihat hewan dengan bentuk yang berbeda namun masih dalam satu jenis? Perbedaan ini terjadi karena adanya keanekaragaman hayati. Apakah Ananda tahu apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas dapat diartikan sebagai variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Secara garis besar, terdapat 3 macam keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman gen. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ekosistem perairan atau akuatik. Yang kedua, ekosistem daratan atau terestrial. Untuk memahami pembelajaran lebih lanjut, coba Ananda perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar, bagaimana cara membedakan mana keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem, dan komponen-komponen apa saja yang ada pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, Ananda akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan LKPD masing-masing kelompoknya. Setelah pembagian kelompok, silakan masing-masing Ananda mencari informasi terkait bagaimana cara membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem. Kemudian komponen-komponen apa saja yang ada pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Informasinya dapat Ananda gunakan buku dan internet. Setelah informasi terkumpul, lakukan diskusi dengan anggota kelompoknya dan analisis data terkait yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian, lakukan pengisian pada LKPD yang telah disediakan. Setelah melakukan analisis dan pengisian LKPD, setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas, dan kelompok lainnya akan memberikan tanggapan beserta komentarnya. Untuk menguatkan hasil dari diskusi setiap kelompoknya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Adapun yang membedakannya, yang pertama keanekaragaman gen adalah
keanekaragaman makhluk hidup dari suatu jenis atau turunan dari genetik yang sama. Yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies adalah keanekaragaman makhluk hidup dengan berbagai jenis, ditandai dengan ciri-ciri yang dimilikinya hampir sama. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman habitat atau tempat hidup berbagai jenis makhluk hidup yang berinteraksi dengan faktor abiotik dan faktor biotik. Nah, pada ekosistem terdapat dua komponen yang sangat berpengaruh, yaitu komponen abiotik atau benda mati dan komponen biotik atau benda hidup. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ekosistem terbagi menjadi dua tipe, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat atau terestrial. Pada ekosistem perairan, yang paling banyak ditemukan yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik berupa air. Sedangkan komponen biotik yang ditemukan pada ekosistem perairan seperti plankton, nekton, neuston, benton, dan perifiton. Selanjutnya, ekosistem darat merupakan ekosistem yang berada di wilayah daratan suatu pulau yang memiliki komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Ekosistem darat meliputi daerah yang sangat luas, yang disebut dengan bioma. Di bumi terdapat 7 bioma. Yang pertama, hutan hujan tropis. Adapun ciri-ciri yang dimilikinya, curah hujan yang cukup tinggi, kisaran 200-400 cm per tahun, suhu mencapai 21-30 derajat Celcius, pohon tinggi dan berkanopi, ditemukan tanaman yang merambat seperti rotan dan tanaman yang menempel pada tanaman lain seperti anggrek. Cahaya matahari di hutan tersebut lebih sedikit. Yang kedua, sabana. Adapun ciri-ciri yang dimilikinya, padang rumput yang dikelilingi pohon. Curah hujan di wilayah tersebut kisaran 90-150 cm per tahun. Tanaman yang biasa ditemui seperti rumput, eukaliptus, akasia, sedangkan hewan seperti serangga, rayap, kuda, gajah, dan kijang. Yang ketiga, padang rumput. Adapun ciri-ciri yang dimilikinya, curah hujan kisaran 25-50 cm per tahun. Hujan turun di wilayah tersebut tidak beraturan. Hewan yang biasa ditemui seperti serangga, reptil, burung, bison, kanguru, zebra, dan lainnya. Sedangkan tumbuhan yaitu rumput yang pendek. Yang keempat, gurun. Gurun merupakan padang luas yang tandus. Adapun ciri-ciri yang dimiliki, curah hujan rendah, kisaran 25 cm per tahun, kecepatan evaporasi, kelembaban udara sangat rendah, suhu pada siang hari mencapai 60 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari mencapai 0 derajat Celcius. Tumbuhan yang biasa ditemukan seperti kaktus, sedangkan hewan seperti kadal, ular, tikus, burung, dan unta. Yang kelima, hutan gugur. Ditemukan di daerah yang mengalami 4 musim. Curah hujan antara 75-100 cm per tahun. Tumbuhan dominan berdaun lebar. Tanaman yang ditemukan seperti sakura, ek, mepel, dan jati. Sedangkan hewan seperti beruang, panda, gibbon, burung pelatuk, rusa, dan rubah. Yang keenam, taiga.
Taiga terdapat di daerah antara subtropis dan kutub. Tumbuhan dominan berdaun jarum atau konifer. Hewan yang ditemukan biasanya seperti serangga, serigala, beruang, dan burung. Yang ketujuh, tundra. Tundra merupakan bioma paling dingin yang terdapat di kutub. Adapun vegetasi yang umum seperti lumut sphagnum, sedangkan hewan seperti rubah dan burung. Setelah diskusi selesai, siapa yang bisa menjelaskan atau menarik kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini?